Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alifia Handani Putri dengan NPM 4352410002. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas materi yang telah disampaikan, yaitu membahas tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan anak serta teori-teori relevan dalam perkembangan anak beserta penerapannya dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan anak. Aspek, sifat perubahan, pertumbuhan atau growth, kuantitatif, peningkatan ukuran. The next, perkembangan development, kualitatif, peningkatan kemampuan atau fungsi. Terus selanjutnya, fokus, ukuran tubuh, tinggi, berat, organ fisik. Perkembangannya, mental, sosial, emosional, kemampuan berpikir logis, serta empati. Selanjutnya, keterukuran. Terukuran secara biologis, perkembangan tinggi, berat, panjang, tulang. Lalu developmentnya lebih sulit diukur, sifatnya kualitatif. Selanjutnya, jangka waktu berhenti setelah masa dewasa, bersifat berkelanjutan dan kompleks. Selanjutnya, aspek hanya fisik dan psikologi. Contohnya, bertambah tinggi badan, bertambah berat badan juga. Kemampuan berbicara, berpikir logis, empati, bertanggung jawab sosial. Yang kedua, teori-teori relevan dan perkembangan anak. Yang pertama, Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif membagi perkembangan berpikir anak dalam 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Rentan usia 0-2 tahun, ciri-ciri utama belajar melalui indera dan gerakan. Yang kedua, pro-operasional 2-7 tahun, mulai berbahasa egosentri. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun, berpikir logis pada hal nyata. Terus selanjutnya operasional formal 11 tahun ke atas, kemampuan berpikir abstrak, hipotesis. Yang kedua, Erik Erikson, teori psikososial, menjelaskan perkembangan kepribadian melalui 8 tahap konflik psikososial. Tahap untuk anak usia sekolah dasar atau SD adalah usia 6-12 tahun. Industri versus inferiority. Anak belajar bekerja dan berprestasi, mengembangkan rasa mampu, kompetensi. Yang ketiga, Lev Vygotsky, teori sosio-kultural, menekankan peran interaksi sosial dan bahasa dalam perkembangan kognitif anak. Konsep pentingnya adalah zona perkembangan proksimal (ZPD) dan scaffolding untuk belajar paling baik dengan bantuan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Yang keempat, teori lain. Sigmund Freud, teori psikoseksual, menekankan pentingnya pengalaman awal, tahap laten 6, pubertas, fokus bersosialisasi, dan memperluas pengetahuan. Teori konstruktivisme, pembelajaran terjadi saat anak berusia memahami dunia, anak membangun pemahaman secara interaktif. The next, teori nativisme dan konvergensi, anak lahir dengan bakat alami kodrat. Perkembangan jiwa anak adalah bakat dan lingkungan yang saling berkaitan. Yang ketiga, gejala dan fase perkembangan anak. Perkembangan anak meliputi yang pertama, fisik dan motorik, perubahan tinggi atau berat, koordinasi motorik kasar atau halus. Dan selanjutnya, kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah logika. Yang selanjutnya, sosial dan emosional, belajar berinteraksi, bekerja sama, mengontrol emosi, empati. Selanjutnya, moral dan nilai. Perkembangan moral, misal tahap konvensional berdasarkan aturan sosial. Selanjutnya, fase perkembangan kemampuan anak. Yang pertama, masa kanak-kanak tengah, SD, usia 7-12 tahun, ciri-ciri mulai berpikir logis, fokus dan pada tugas,
fokus pada tugas sekolah, hubungan sosial berkembang, fokus pendidikan, pembelajaran konkret dan kontekstual. Selanjutnya, aplikasi dalam pendidikan. Guru perlu menyesuaikan metode pembelajaran sesuai fase perkembangan. Pembelajaran anak SD konkret dan aktif, contoh bermain peran, eksperimen sederhana. Lalu selanjutnya, perhatikan pada aspek emosional dan sosial penting untuk mendukung kesiapan belajar anak. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan ini adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan dua proses berbeda namun saling berkaitan yang menjadi dasar pemahaman dalam pendidikan. Yang pertama, pertumbuhan bersifat kuantitatif, struktur secara fisik seperti tinggi dan berat badan, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif dan kompleks, meliputi peningkatan fungsi mental, kognitif, sosial, dan emosional. Yang kedua, pemahaman tentang perkembangan anak didukung oleh beberapa teori utama. Yang pertama, John Piaget fokus pada perkembangan kognitif melalui tahap. Dengan usia sekolah dasar berbeda pada tahap operasional konkret, berpikir logis terhadap hal yang nyata. Selanjutnya, Erik Erikson fokus pada perkembangan kepribadian psikososial. Dengan usia sekolah dasar berada pada konflik industri versus inferiority. Berusaha merasa kompeten, mampu, atau malah merasa rendah diri. The next, Lev Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan bahasa, konsep GPD dan scaffolding dalam perkembangan kognitif. Yang ketiga, aplikasi dalam pendidikan menuntut guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar konkret dan aktif bagi anak usia SD, serta memberikan perhatian serius pada aspek emosional dan sosial anak. Secara keseluruhan, materi ini menekankan bahwa tumbuh berkembang anak melibatkan perubahan fisik dan psikologis yang sistematis yang harus dipahami oleh pendidikan dan orang tua untuk memberikan stimulasi dan lingkungan belajar yang tepat. Mungkin cukup sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.